Halo, Ya, udah ada. saya. Oke. Heeh. Jadi teman-teman saya akan mulai dengan satu tema yaitu The Righteous God dan ini artinya Allah yang mengutamakan akan kebenaran ya, Allah yang benar. Nah, jadi kenapa saya mengambil tema ini? Karena khususnya bagi setiap orang yang mengikuti akan premarital, saya rindu boleh memulainya dengan sebuah kebenaran ya. Nah, apanya yang benar? Ya, hari ini kita akan discuss tentang misalnya hukum. Jadi untuk memasuki pernikahan ada hukum di Indonesia. Bagaimana ya hukum itu kita bisa pahami dengan benar begitu. Nah, nanti pada saat Sabtu saya juga mengundang misalnya sahabat saya Pak Hendra Tambunan, dia seorang businessman. Nah, dia akan membahas sesuatu tentang keuangan. Nah, jadi membangun keuangan pengantin baru ya, yang benar kan begitu. Nah, lalu nanti hari ini saya akan eh, mengajak kita semua bersama-sama Dokter Dede membahas tentang seksualitas suami istri. Jadi kita pahami juga seks itu di hadapan Tuhan yang benar itu seperti apa. Nah, di sini ada firman Tuhan yang saya ajak kita melihat secara cepat dari Ulangan 6 ayat 17 ya. Di situ ada firman Tuhan, haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Nah, jadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka adalah bangsa budak dan hidup di dalam satu apa yang disebut sebagai penjajahan. Nah, hukumnya adalah hukum Mesir dan mereka aturan untuk hidup sebagai warga yang baik di hadapan Tuhan. Nah, makanya waktu memasuki akan tanah Kanaan diberikan berbagai macam aturan, diberikan berbagai macam prinsip-prinsip kebenaran dan disebut bangsa Israel adalah bangsa yang kudus. Kudus itu artinya dia berbeda ya. Jadi berbeda dari orang-orang ataupun bangsa-bangsa yang lain. Nah, Allah yang kudus juga artinya Allah yang berbeda dari Allah-Allah yang lain yang disembah oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena dikatakan Allah-Allah yang disembah oleh manusia itu adalah Allah yang diciptakan menurut pikiran dan keinginan dari bangsa-bangsa yang memang tidak pernah mengenal Allah semesta alam, the Lord of Hosts. Nah, Allah ini, Allah yang kita sembah, Allah yang diperkenalkan oleh kitab suci, Allah Israel, dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Saat membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, maka mulai diberikan berbagai macam aturan dan aturan. Ya, seperti itu. Nah, aturan-aturan ini adalah akhirnya untuk mengatur ketertiban, oke, supaya hidup boleh menjadi baik dan makin baik di hadapan Tuhan. Diberikan 10 hukum. Jadi misalnya tidak boleh mencuri, tidak boleh menginginkan akan barang milik orang lain, ya, harus menghormati ayah dan ibu dan seterusnya. Banyak sekali, ya. Nah, makanya firman Tuhan menyatakan Ulangan 6 ayat 17, haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Nah, kemudian di Esra 9 ayat 15 dikatakan, ya Tuhan Allah Israel, engkau maha benar. Ya, jadi ada kata benar di sana. Sekali lagi, Allah the righteous God itu diperkenalkan. Nah, kemudian di Mazmur 1 ayat 6 dikatakan Tuhan mengenal jalan orang benar. Sementara jalan orang fasik dikatakan menuju kepada kebinasaan. Oke. Jadi begitu banyak ya akan perkataan righteous, righteous karena Tuhan yang kita sembah adalah the righteous, the righteous God. Oke, Tuhan yang benar sehingga dia menghendaki kita hidup benar. Dan yang sangat menarik, saya baru perhatikan akan kitab suci tadi pagi di Matius 6 ayat 33. Ini firman yang sangat kita kenal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oke? Nah, firman Tuhan ini sangat akrab dengan saya karena saya bertobat pada saat saya usia 18 tahun
dan saya baru mulai mengenal akan prinsip-prinsip akan firman Tuhan. Tetapi yang akhirnya menjadikan kita anak-anak Tuhan, ya, itu adalah kita belajar untuk selalu taat. Nah, taat kepada apa? Sudah pasti kepada firman Tuhan dan kepada kebenaran. Maka semuanya akan ditambahkan kepada. Oke, teman-teman, ini beberapa ayat yang saya perkenalkan untuk kita boleh kumpulkan bersama. Nah, berikutnya adalah kita lihat di sini yang pertama, ya. Nah, ini temanya adalah God as the foundation of marriage. Maka di dalam pernikahan yang Tuhan perkenalkan kepada kita, bagi yang baru akan menikah, kita tahu bahwa pernikahan ini adalah sesuatu hal yang diciptakan oleh Tuhan, ya. Jadi bukan suatu keinginan manusia, tetapi pernikahan itu adalah diinisiasi oleh Tuhan sehingga Tuhan yang memberikan akan prinsip-prinsipnya. Nah, di sini kita bisa melihat God as the foundation of marriage. Jadi Tuhan sebagai fondasi daripada pernikahan. Nah, yang pertama kita lihat God's partner in his righteousness. Ini adalah tujuan pernikahan setiap orang Kristen. Bahwa dalam perjalanan Anda menikah bukan hanya untuk, ya, bukan hanya untuk memperkaya diri, ya, bukan hanya untuk menciptakan atau mengadakan keturunan saja, tetapi juga di dalam pernikahan kita tahu pernikahan ini dari Tuhan, maka Dia ingin kita menjadi rekan sekerja Allah. Oke, menjadi rekan sekerja Allah. Ini juga pergumulan saya dengan Liana di dalam pernikahan kami yang sudah 21 tahun menikah. Kami menikah tahun 2000. Maka saat kami waktu itu diberkati, saya masih mengingat pendeta yang memberkati berkata, kiranya pernikahan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Nah, bagaimana supaya pernikahan ini, waduh, waktu saya dulu mendengarnya saya merasa gentar. Bagaimana saya yang masih muda, waktu itu saya usia 27, Liana usia 22, kami menikah, dan bagaimana pernikahan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu ada prinsip-prinsipnya yang saya akan perlihatkan kepada teman-teman secara cepat, ya. Dan ini semua nanti kami akan bahas secara utuh di dalam kelas premarital digital yang saya sedang coba upayakan membangunnya di dalam waktu-waktu ini. Dan emang ini kita mulai dengan satu tema yang sangat penting, ya, bersama Reza hari ini, yaitu tentang hukum pernikahan. Nah, saudara-saudara, supaya pernikahan kita betul-betul bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa ada satu uh, God's purpose in marriage, yaitu pernikahan itu kita menjadi rekan sekerja Allah, maka diawali dengan yang nomor 2 di sini. Saya kasih lihat, ya. Itu adalah pernikahan yang seiman dan sepadan. Kalau tidak seiman, tidak sepadan, maka sulit. Di dalam perjalanan yang ke depan, pernikahan kita bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, yang berikutnya yang ketiga, itu adalah pernikahan monogami. Oke. Pernikahan monogami artinya apa? Artinya ini pernikahan sekali seumur hidup sampai maut itu memisahkan. Oke. Nah, ini mengandung tahun-tahun yang panjang sekali. Bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, tapi sampai maut memisahkan itu, waduh, bisa jadi bisa 40 tahun lebih, ya. Bisa juga sampai 50 tahun itu. Luar biasa ini, satu perjalanan yang sangat panjang. Dan dalam monogami ini sudah pasti ada dedikasi, ada komitmen suami istri. Di mana komitmen ini adalah sekali lagi untuk mempersembahkan pernikahan ini menjadi berkat bagi banyak orang dan dipersembahkan kepada Tuhan yang telah mempersatukan akan mereka. Nah, kemudian yang keempat, lakukan peran suami sebagai kepala, istri sebagai penolong yang sepadan. Nah, ya, jadi lakukan peran suami kepala, istri sebagai penolong yang sepadan, dan ini pun adalah sesuatu hal yang saya katakan eh, ini unik, ya. Apa arti kepala? Itu Tuhan yang definisikan. Oke, jadi bukan dalam definisi manusia, oh kepala tuh maksudnya gini-gini gitu. Atau penolong, apa arti penolong? Oh, artinya, nah, ini banyak sekali dalam saya di ruang Zoom counseling melihat bahwa definisi ini cukup banyak Pak Sutri yang kurang memahami.
Bahkan ada yang pakai istilah penolong itu pembantu. Jadi pembantu itu seolah-olah kayak tidak ada peran bagaimana ya, ya seperti pembantu begitu. Jadi masa istri seperti pembantu pasti beda. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat, nah yang kelima, nah saudara-saudara di dalam berbicara the righteousness God ya, the righteous God, Tuhan yang benar. Maka yang kelima kita tahu bahwa kita mau create new family system yang menghadirkan akan family altar. Ya. Create new family system yang menghadirkan family altar. Maksudnya apa? Ingat firman Tuhan, maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibu, oke, dan bersatu dengan istrinya. Nah, saya mengamati bahwa 70% daripada pernikahan di Indonesia kemungkinan berasal dari dysfunction family. Nah, dysfunction family itu artinya apa? Artinya ayah kita dulu mungkin tidak berfungsi secara maksimal. Ya, artinya dia bekerja, mencari nafkah, tetapi kurang memainkan peran sebagai ayah. Nah, kemudian istri yang adalah kemudian ibu, dia adalah mama kita, juga mirip seperti itu. Jadi kurang memainkan peranan sebagai ibu secara maksimal. Kenapa? Saya melihat ini karena memang kurangnya edukasi. Pada dasarnya papa mama kita pasti papa mama yang baik, tetapi karena kurangnya bimbingan, maka mereka menjadi ayah dan ibu by instinct, ya, by instinct. Apa yang mereka anggap baik mereka berikan kepada kita, tetapi dalam jangka waktu panjang ternyata itu bukan sesuatu yang baik. Gitu. Nah, jadi di dalam pergumulan ini kita melihat bahwa memiliki keluarga yang baru, ya, seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibu dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging, ini menjadi suatu kesempatan yang baru bagi suami istri baru ini pengantin baru untuk menegakkan, menegakkan. Oke, tadi jadi kembali kepada tema kita ya, bahwa kenapa bergumul tentang hukum-hukum pernikahan. Karena Tuhan yang kita sembah ini adalah the righteous God, Tuhan yang benar. Dan berbicara yang benar itu berarti berbicara prinsip-prinsip kebenaran. Ya, akhirnya itu teraplikasi di dalam hukum-hukum yang kita harus hidupi, sepanjang kehidupan kita. Nah, sehingga waktu kita membentuk akan keluarga, membentuk akan family, ini menjadi sesuatu kesempatan bagi setiap kita calon suami, calon istri untuk membentuk akan satu kehidupan yang baik yang Tuhan itu kehendaki, yang Tuhan itu inginkan. Nah, di sini saya di nomor 5 menyatakan kita memiliki satu kesempatan to create new family system yang menghadirkan akhirnya family altar. Kenapa dalam keluarga Kristen harus ada family altar? Karena disitulah kesempatan pada saat suami dan istri sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, kemudian yang keenam, yaitu kerjakan pernikahan Anda sungguh-sungguh dengan hidup di dalam seluruh kebenarannya. Jadi seumur hidup kita harus betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh mempertahankan kebenaran-kebenaran yang Tuhan wahyukan melalui kitab suci. Barulah kita akan memiliki satu kehidupan pernikahan yang bahagia, yang harmonis dan yang mengalami perkenanan daripada Tuhan. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah belajarlah untuk takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam The Righteous God, saya memperhatikan bahwa dari kitab Kejadian sampai Wahyu, istilah righteous ini muncul senantiasa. Jadi the righteous God, bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang sangat menjunjung tinggi akan kebenaran. Makanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus kita. Karena yang harus demi kebenaran, yang dihukum adalah kita. Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Maka harus ada pengganti, harus ada penebusan. Nah, kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib itu menjadi suatu penebusan yang sempurna untuk akhirnya membayarkan akan kebenaran Allah ini. Ya, kebenaran Allah ini. Dan
ini terus berjalan sampai kepada di dalam kitab Wahyu, prinsip bahwa Tuhan menegakkan the righteous God nanti di dalam bumi baru, di dalam surga baru. Itu akhirnya orang boleh masuk ke dalamnya, itu adalah yang dikatakan orang-orang benar. Orang-orang benar. Nah, bagaimana orang-orang itu bisa disebut sebagai orang benar? Tidak lain dan tidak bukan karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita memiliki suatu capacity untuk akhirnya bisa memenuhi akan hukum Allah. Roh Kudus menyertai kita, kita diberikan hati nurani yang baru, diberikan suatu tekad yang baru, ya, dan diberikan suatu kemampuan yang baru untuk boleh taat kepada firman Tuhan. Oke, yang berikutnya kita lihat. Nah, ini yang tadi saya sudah sampaikan bahwa nanti hari Sabtu kita akan belajar tentang membangun keuangan pengantin baru. Oke ya. Dan kemudian nanti pada hari Minggunya kita akan belajar membangun bagaimana memahami keintiman ataupun keindahan seksualitas suami istri. Memahami organ intim pria wanita, proses pembuahan dan kehamilan, berbagai sarana kontrasepsi aman dan baik. Nah, kepada teman-teman di dalam Zoom juga saya tahu dan juga yang di YouTube bahwa cukup banyak Pak Sutri yang ikut ya akan, pada ini kelasnya sebenarnya targetnya untuk yang pranikah. Nah, sebenarnya tapi bagi teman-teman yang sudah menikah di atas 1 tahun, saya membuka kelas Stronger Marriage Online Class. Akhirnya dalam kelas ini diajarkan bagaimana prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu bisa dinyatakan, termasuk bagaimana kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Oke, ini buku yang telah saya terbitkan. Bagi yang mau menikah, silakan bisa mendapatkan buku Dating Insight ya. Ada 2 season, yaitu Insightful Christian Dating Principle. Basically, kalau belum menikah itu kita masih kategorikan sebagai dating. Nah, kalau sudah mau menikah, sudah dekat sekali ya, makanya di kelas ini untuk yang 1 tahun menikah akan datang, itu disebut sebagai kelas bimbingan pranikah. Nah, baru kemudian istilah premarital ataupun pranikah itu muncul. Nah, tetapi basically kalau sampai hari pernikahan, oke, itu masih pacaran ya, jadi masih dating. Nah, pada saat masuk hari wedding day di dalam holy matrimony, nah Tuhan memberkati, nah barulah saya masih ingat dulu di hari tersebut setelah diberkati kami diperkenalkan ya sebagai pasangan suami istri yang baru, diperkenalkan di hadapan jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah tersebut. Enggak live lagi di YouTube ya? Kenapa? Enggak live lagi di YouTube. Masa di YouTube enggak ada? Oke. Nah, terus yang berikutnya adalah, nah ini, saya juga mengundang teman-teman bisa masuk ke Tribelio Family Insight ya, karena di dalam ini saya membangun akan sebuah komunitas. Nah, sekarang ada sekitar 260 lebih komunitas ini, supaya di dalamnya kita bisa bersama-sama boleh merawat akan pernikahan kita bersama-sama. Karena tidak mudah, perjalanan pernikahan selama seumur hidup itu tidak mudah. Banyak sekali godaan, banyak pencobaan. Tapi kalau ada komunitas, maka kita bisa mengokohkan akan pernikahan ini. Oke, itu saja yang saya ingin sampaikan sebagai satu opening. Dan berikutnya saya serahkan kepada Bapak Reza. Nah, Pak Reza ini adalah sebenarnya sahabat saya, teman sudah lama sekali tidak ketemu. Jadi teman SMA. Kami sama-sama dulu SMA di SMA Kristen Ketapang, Jakarta ya. Dan beliau kemudian melanjutkan ke sarjana hukum di Tarumanegara. Kalau saya dulu ambilnya sarjana ekonomi. Beda jurusan. Nah, setelah itu saya masuk ke MDiv, jadi ambil teologi. Nah, kalau Pak Reza melanjutkan di UPH Magister ke notariatan ya, Bro Reza ya. Ya, Dan betul. beliau sekarang managing partner juga dari Buntoro and Associate. Jadi satu firma hukum, di mana nanti kalau saudara ada masalah-masalah ya, boleh itu. Jadi ada Buntoro Associate di IG. Bro, ini tadi di IG ini mati, saya nggak ngerti ya, kenapa mati ya. Jadi tiba-tiba stop dia.
Ya Iya. sudahlah, kita fokus di sini dulu lah. Oke. Oke, Reza, waktu saya berikan kepada Reza, silakan ya untuk Oke. menyampaikan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih buat Pastor Cangku Iva yang memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan materi hari ini. Sebelum saya sampaikan, beberapa waktu yang lalu ketika Pastor Cangku Iva mengontak saya untuk membicarakan tentang hal ini, kelas ini sebenarnya kan ditujukan memang untuk orang-orang yang akan menikah ya. Jadi seperti kelas persiapan lah. Nah, Ya. saya juga berpikir kira-kira apa ya untuk calon pengantin baru ini dari sisi hukum yang harus dipersiapkan. Nah, kiranya materi ini bisa membantu lah, membuka gambaran apa yang perlu dipersiapkan secara sederhana dulu aja ya, supaya ada gambaran. Oke. Ya. Bisa terlihat materinya? Ya, bisa banget. Oke. Jadi dari perenungan saya kira-kira apa ya sebenarnya harus dipersiapkan pasangan yang akan menikah ini dari sisi hukum yang perlu dipersiapkan dan penting. Nah, ini saya sampaikan mengenai catatan sipil sebenarnya. Mungkin buat orang mungkin tahu, oh iya catatan sipil, oh mesti bikin akte kawin, akte lahir dan sebagainya. Tapi pernahkah bahwa ada yang terpikir bahwa ini sebenarnya sangat berkaitan dengan apa yang akan kepastian hukum terhadap status Bapak Ibu semuanya, juga untuk anak-anak yang akan dilahirkan nanti. Nah, mengapa pencatatan sipil itu penting? Ini yang perlu saya sampaikan dulu, bahwa ini sebenarnya negara pada hakikatnya itu berkewajiban memberikan perlindungan pengakuan terhadap penentuan status pribadi kita ya, dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya akan buka dengan suatu contoh kasus yang pernah ada orang calon klien itu konsultasi ke saya. Jadi ceritanya begini. Jadi ada sebuah keluarga, dibilangnya sudah menikah. Suami dan istri ini, kemudian punya anak. Nah, kemudian ternyata ibunya meninggal dulu, dan kemudian terakhir ayahnya meninggal. Nah, setelah ayahnya meninggal, baru diketahui oleh anak-anak ini, ayahnya ini meninggalkan aset. Warisan lah ceritanya, seperti itu singkatnya. Tapi tidak jatuh ke anak-anaknya. Justru ini jadi pertanyaan kan, kenapa? Nah, secara saya gali, saya telusuri, ternyata akar permasalahan ini bermula dari awal adalah satu. Tidak ada akte perkawinan antara ayah dan ibunya. Berawal dari situ. Dan akhirnya merembet sehingga akhirnya anak ini akhirnya tidak bisa mendapatkan apa yang seharusnya jadi haknya dia. Nah, berawal dari sini saya akan teruskan. Life is a journey. Ketika seorang pasangan pengantin juga mau memulai suatu pernikahan itu juga suatu perjalanan ya. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Itu makhluk sosial yang akan berinteraksi terus-menerus sepanjang hidupnya. Hidup manusia secara pribadi dari awal akan dimulai dari lahir, kemudian nanti dia menjadi anak, beranjak dewasa, menikah, menjadi orang tua, dan akan diakhiri dengan kematian. Nah, fungsi catatan sipil itu seperti apa sebenarnya? Itu adalah tugas negara yang hadir untuk mencatat peristiwa-peristiwa itu agar ada kepastian hukum bagi orang tersebut maupun keluarga dan keturunannya. Peristiwa-peristiwa apa yang akan dicatat? Nah, misalnya seperti tadi, kelahiran, menikah, dan kematian. Saya batasi di 3 hal itu aja dulu ya, karena ini sebagai kelas untuk persiapan. Ini. Nah, di dalam undang-undang ini sudah jelas
pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 2013 tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu disebutkan apa sih yang dimaksud peristiwa penting yang harus dicatat oleh negara. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seorang yang meliputi 1. Kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan dan perubahan status kewarganegaraan. Nah, tapi karena ini masih dalam rangka class preparation, maka saya akan batasin saja kepada 3 hal. 3 hal itu adalah perkawinan, akta lahir anak, dan kematian. Nah, pencatatan ini adalah dibuat dalam bentuk akta catatan sipil. Itu adalah bukti pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yang akan membawa dampak kepastian hukum atas status seseorang tersebut. Nah, ini saya kasih contoh ya. Walaupun sebenarnya kita bisa mendapat pengertian bahwa catatan sipil itu penting, tapi masih ada aja juga yang belum bisa terlaksana ya. Contohnya seperti ini. 7 juta anak tanpa akte kelahiran. Hak-hak mereka terabaikan. Nanti saya jelaskan. Apa akibatnya kalau anak ini nggak punya akte kelahiran? Kedua, ini juga sama juga soal akte kematian. Kesadaran mengurusnya belum terlalu gimana ya, belum terlalu masih ada hambatan dan bisa kemungkinan adalah kurangnya edukasi. Padahal kalau ini tidak diurus akan ada akibatnya juga sebenarnya. Nanti akan saya coba jelaskan secara singkat. Nah, ini banyak pasangan menikah namun tidak memiliki akta. Nah, semoga saja nanti pasangan-pasangan baru bisa aware, jangan sampai ini juga terjadi, karena ada akibat hukumnya. Sebenarnya persis seperti yang tadi kasus di awal yang saya ceritakan. Ya, saya lanjutkan. Nah, setidaknya ini akan saya bahas dokumen yang harus dimiliki oleh keluarga baru lah, lebih tepatnya. Untuk persiapan ya, sebagai persiapan. 1, akte kelahiran. Mengapa sih seorang anak tuh harus punya akte lahir? 1, pertanyaannya ini, dan jawabannya adalah harus, karena anak itu harus punya identitas asal-usul yang jelas, siapa orang tuanya. Tentu, dan ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Identitas anak harus diberikan sejak kelahirannya. Dan bentuknya adalah akte kelahiran. Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 juga menyebutkan asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dan ini merefer ke akte kelahiran yang dikeluarkan oleh catatan sipil. Nah, yang kedua juga perlu diperhatikan, kalau setelah anak itu lahir, setiap kelahiran ini wajib dilaporkan oleh orang tuanya nanti ke instansi pelaksana, itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil, 60 hari sejak kelahirannya. Nah, kalau tidak terlambat, akan ada kena sanksi administratif berupa denda paling banyak 1 juta. Tapi ini pelaksanaannya tergantung pada masing-masing daerah ya. Undang-undang hanya menentukan paling banyak 1 juta, tapi pelaksanaannya tergantung di masing-masing daerah. Bisa berbeda di masing-masing daerah tergantung peraturan daerah setempat. Nah, ini perlu juga saya sampaikan, status anak dalam akta kelahiran itu berkaitan erat dengan status perkawinan orang tuanya. Biasanya dalam ada 2 jenis keterangan dalam akte kelahiran ya. 1, anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Apabila perkawinan orang tuanya tercatat, dalam arti tercatat adalah orang tuanya mempunyai akta perkawinan. Jadi biasanya itu akan tertulis bahwa A adalah pasangan dari suami istri B dan C. Yang kedua, anak yang lahir di luar pernikahan. Nah, ini di dalam akta ditulisnya adalah A adalah anak keluar kawin dari ibu B. Jadi ini berbeda dan punya akibat hukum yang berbeda pula. Oke, ini saya bahas. Kalau anak nggak punya akte lahir ini bagaimana? 1,
seorang tidak memiliki identitas diri, tidak jelas asal-usulnya. Mungkin masyarakat sekitar tahu, oh si A ini anaknya B dan C dari pembicaraan aja. Tapi ketika misalnya anak ini mau masuk sekolah, akan ditanyakan akta lahirnya. Nggak punya akta lahir, bagaimana juga sekolah juga bisa menerima juga, karena ini ada persyaratan administratif sebenarnya. Yang kedua juga, karena tadi tidak punya identitas, tidak tercatat siapa kedua orang tuanya. Mungkin tetangga sekitar tahu dia anak A dan B, tapi secara kenegaraan, secara hukum, belum tercatatnya anak ini sebagai anak siapa. Dia seperti anak yang tidak punya orang tua, tidak jelas asal-usulnya. Nah, ini juga tidak memiliki hak mewaris dari orang tua atau ibunya. Jadi, dalam hubungan suatu keluarga, ketika dalam perjalanan hidup seseorang, misalnya ayah atau ibu, ketika salah satu dari mereka meninggal, itu akan meninggalkan hak waris kepada ahli warisnya, yaitu anak dan juga suami atau istri yang hidup bersama. Ini saya kaitkan dengan kasus yang saya ceritakan tadi di depan. Kenapa anak yang saya ceritakan tadi tidak mewaris? Karena di dalam akta kelahirannya, dia ternyata tercatat hanya sebagai anak keluar kawin dari si ibu. Karena tidak tercatat adanya akta perkawinan antara ayah dan ibunya. Jadi, si anak ini tidak bisa mewaris dari ayahnya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, dalam kehidupan sehari-hari, akta kelahiran itu kan dibutuhkan. Misal, untuk sekolah, pencatatan, juga untuk mau bikin paspor, pembuatan KTP elektronik. Untuk kegiatan sehari-hari dalam masyarakat juga dibutuhkan itu. Kalau ini tidak ada, bagaimana bisa diproses lebih lanjut dan juga untuk kepastian hukum si anak itu sendiri. Gitu. Nah, yang kedua ini, akta perkawinan. Mengapa perkawinan perlu dicatatkan? Apakah pemberkatan di gereja tidak cukup? Nah, pencatatan sipil merupakan pengakuan negara terhadap pernikahan. Ini perlu juga Bapak Ibu ketahui. Pemberkatan di gereja itu merupakan perkawinan yang menurut hukum agama masing-masing, namun masih harus ditindaklanjuti dengan pencatatan sipil. Bukti pencatatannya ini adalah akte perkawinan. Nah, dasar hukumnya di mana? Ini diatur di pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, yang menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Jadi apakah pernikahan di gereja, pemberkatan sah? Sah, betul. Tapi dalam sistem hukum di Indonesia tidak cukup sampai situ. Karena ada kata dan ini tadi. Setelah pemberkatan di gereja, itu harus didaftarkan ke catatan sipil. Nah, ini dasar hukumnya juga bahwa perkawinan yang sah menurut perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Jadi kita harus melaporkan itu sebagai warga negara yang baik. Karena untuk apa? Karena ini untuk kebaikan kita sendiri, untuk kepastian hukum status suami dan istri. Bagaimana kalau terlambat? Nah, menurut undang ada dendanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, di pasal 90 ayat 2, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, denda administratif paling banyak 1 juta. Bahkan kalau perlu, karena keterlambatan, untuk mendaftarkan pernikahan yang terlambat ini harus memerlukan izin pengadilan negeri untuk mendaftarkan pernikahan tersebut. Nilai 1 juta ini kembali lagi tergantung kepada aturan di masing-masing daerah. Undang-undang ini hanya memberi patokan denda maksimalnya 1 juta. Nah, ini saya kasih contoh. Nah, di Surabaya nih, telat urus akte perkawinan kena denda. Kalau saudara baca, ada saya kutip cuplikannya, kena dendanya berapa? 500.000. Jumlahnya lumayan loh, karena telat daftar aja. Nah, ini juga saya kasih contoh satu
karena telat mendaftarkan pernikahannya, dia sampai harus minta izin pengadilan supaya bisa mendaftarkan pernikahannya. Ini saya kasih contoh sebentar. Ya, ini. Ini saya ambil dari salah satu perkara case di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemohonnya Rima Melati Tumbuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu nih, kalau menurut saya ini mungkin artis ya, karena almarhum suaminya disebutnya Franz Karel Leopold Tumbuhan, Franz Tumbuhan. Kejadiannya dia mengajukan permohonan pencatatan pernikahan terlambat. Bisa dibayangkan berarti dia sudah menikah secara gereja ini. Ditulis. Bro, Ya. nggak kelihatan slide-nya ya? Slide-nya yang mana ya? Oh, oke. Bentar. Sorry. Sebentar. Ini masih slide Ya. yang Surabaya. Oke, sebentar. Oh, sorry, salah pencet. Iya. Sorry sebentar Bapak Ibu. Ya, sorry, bukan yang ini. Satu lagi. Ya, ini kelihatan ya? Oh ya, Ya, kelihatan. ini data informasi perkara yang saya kutip dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi ada perkara permohonan pengesahan perkawinan terlambat ini antara Rima Melati Tumbuhan dan almarhum Franz Karel Leopold Tumbuhan. Seperti ini pasangan artis ya. Mereka sudah diberkati di gereja loh. Ini sejak pada tahun 28 Desember 73. Tapi baru sekarang akhirnya didaftarkan. Oh, Butuh iya. waktu yang lama Mereka sekali. Kan pasangan senior kan, Bro? Mereka ini pasangan senior. Betul. Berarti baru didaftarkan 2020 ya, aku baca. Betul. Jadi karena keterlambatannya begitu lama sehingga pada saat mau didaftarkan harus minta izin pengadilan itu. Jadi karena melewati batas waktu tadi tidak cukup denda, tapi karena sudah terlalu lama akhirnya harus butuh izin pengadilan untuk mendaftarkan. Nah, disarankan nanti untuk calon suami istri jangan sampai terlambat, sayang sekali. Tuh. Oke, ini saya balik kembali ke slide yang tadi. Nah, ini Ya, saya bilang tadi. Oke. Pencatatan perkawinan merupakan itikat baik, good faith. Kalau istilahnya Pastor Cangkuiva, goodwill ya, Pastor ya. Iya, goodwill. Kalau di sana istilahnya good faith ya. Betul, di dalam hukum. istilah hukum, betul. Istilah good faith. Bentuk itikat baik pasangan untuk kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak. Nah, saya jelaskan, kalau perkawinan itu tercatat, maka suami istri punya satu sah yang jelas. Bagi istri juga merasa aman ya. Wah, pernikahan saya jelas nih, nggak gantung lah. Jadi saya kemana-mana bisa gandeng suami saya dengan bebas. Suami juga bisa peluk istri kemana-mana dengan bebas tanpa perlu dicurigain. Ini pasangan apa nih? Udah menikah belum? Gitu. Sudah jelas jadinya. Sah dan jelas. Kedua, nanti anak yang dilahirkan punya status anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Karena apa? Di akte kelahirannya disebutkan bahwa A adalah anak dari pasangan B dan C. Ketiga, misalkan suatu saat nanti di akhir perjalanan hidup suami atau istri salah satu meninggal terlebih dahulu, jadi suami atau istri yang hidup terlama ini akan mewaris. Dia akan menerima hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Misal, kalau si suami punya aset rumah, nanti rumah itu akan menjadi hak si istri, jatuh ke tangan istri.
Yang keempat, sama juga berlaku untuk anak-anak. Anak-anak ini nanti akan jadi ahli warisnya bersama dengan ibunya. Jadi suami atau istri yang jalan lebih dahulu, meninggal lebih dulu, meninggalkan warisan yang baik untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, yang kelima juga, dengan adanya perkawinan yang dicatatkan ini, kepastian terbentuknya harta bersama. Nanti saya jelaskan secara tersendiri dan singkat ya. Apa itu sih itu harta bersama sebenarnya? Nah, sekarang, kalau perkawinan nggak tercatat, nggak ada akte perkawinan, apa nih akibatnya? Nah, khusus bagi istri, yang saya pelajari adalah, ini potensi timbulnya rasa tidak aman atau insecure. Coba, mungkin aja ini saya lucu sih sebenarnya, agak menyimpang. Kalau saya melihat acara di televisi lah, istilahnya polisi menggerebeklah suatu lingkungan begitu. Tiba-tiba ada pasangan yang kena gerebek lah ceritanya gitu. Yang ditanyakan polisi pertama kali adalah, kamu suami istri bukan? Kalau iya, mana buktinya? Nah, dari situ saya melihat gitu, bahwa aparat negara sendiri juga melihat bahwa untuk kepastian hukum seseorang menikah atau enggak, mereka butuh lihat bukti. Itu ada akte perkawinan. Apa jadinya kalau itu tidak ada gitu? Anda misalnya memang sudah menikah secara agama, secara gereja ya, tapi ini kurang gitu. Nah, itu bisa jadi insecure buat istri. Juga mungkin juga buat suami ya, juga bisa berlaku sama-sama begitu, sama-sama kurang sip lah gitu ceritanya. Nah, yang kedua, di antara suami istri nggak mau waris nanti ketika salah satu meninggal duluan, dipanggil tuan duluan, nggak saling mewaris. Karena apa? Salah satu hubungan waris itu adalah karena pernikahan. Jadi kalau tidak tercatat, nggak bisa itu. Ini seperti tadi kasus yang di awal yang saya ceritakan tadi. Si suami istri ini tidak bisa mewaris karena apa? Tidak ada akte perkawinan. Jadi ketika suaminya meninggal, si istri tidak bisa mendapatkan bagian dari harta waris si suaminya ini. Nah, yang ketiga ini, di dalam akte kelahirannya, sang anaknya akan tercatat sebagai anak luar kawin. Ini secara hukum berarti disebutnya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, artinya anak ini hanya mewaris dari ibunya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, poin 4, anak hanya mewaris dari ibu. Tapi sekarang ini, sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 ini, seorang anak terbuka peluang. Seorang anak itu bisa mewaris dari laki-laki ya, laki-laki yang sebagai ayahnya ini apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum yang mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Ini simpelnya adalah yang saat ini adalah disebutnya tes DNA. Tapi tetap saja itu tidak mudah karena harus ada proses lain yang harus ditetapkan ya. Kita tidak bisa mengklaim juga, wah saya punya tes DNA bahwa kamu adalah ayah saya. Tidak juga seperti itu. Ada proses-proses yang harus ditempuh dulu ya, supaya catatan sipil juga bisa mencatat itu bahwa, oh ya si A itu adalah ayah dari si B. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau tidak ada akte perkawinan ini, harta yang diperoleh nggak bisa diklasifikasi sebagai harta bersama. Sehingga bisa merugikan suami, istri, dan juga anak. Nah, misalnya begini. Jadi seperti contoh kasus saya tadi, si suaminya punya aset. Nah, karena tidak adanya akte perkawinan, aset ini tidak bisa diklasifikasikan sebagai harta bersama. Karena harta bersama itu adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Nah, kalau akte perkawinannya tidak ada, menyebabkan tidak bisa dihitung sebagai harta bersama. Jadi ya, ini bisa dihitung sebagai harta pribadinya si A. Nah, ketika A berpulang dulu, yang dirugikan siapa? Ya, istrinya dan juga anaknya. Nggak berhak bisa mendapatkan asetnya ini. Kenapa? Terputus hubungan hukumnya karena tidak ada akta perkawinan itu tadi. Gitu. Nah, ini saya kasih contoh
eh, bagaimana hakim di pengadilan tuh menggunakan akte kawin dan akte lahir ini untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ya, ini mohon maaf, ini contohnya sebenarnya untuk kasus perceraian ya. Tapi saya rasa saya ingin memberikan contoh saja bagaimana pentingnya kedua dokumen ini untuk dipakai oleh hakim untuk menentukan status pasangan yang sedang bersengketa ini. Untuk membuktikan adanya akte perkawinan, digunakan adalah akte perkawinan. Jadi jelas menerangkan telah menikah di hadapan pemuka agama Kristen, tanggal sekian saya tidak sebutkan, nomor akta perkawinan juga tidak saya sebutkan. Nah, menimbang dari keterangan saksi serta pengakuan penggugat maupun tergugat serta bukti surat P2 P3 masing-masing berupa fotokopi akta kelahiran nomor sekian atas nama A, fotokopi akta kelahiran nomor sekian atas nama B, fotokopi akta kelahiran nomor sekian atas nama C, maka dapat diketahui bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama ABC. Jadi dasarnya adalah akte kelahiran dan akte perkawinan. Jadi dari akte perkawinan XY dan akte kelahiran ABC ini membuktikan adanya perkawinan yang sah dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dan ini praktek yang dipakai di pengadilan di Indonesia ketika terjadi sengketa. Kedua dokumen ini dipergunakan sebagai bukti untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan, yaitu akta perkawinan dan akta lahir, untuk membuktikan bahwa memang anak-anaknya lahir dari perkawinan yang sah. Nah, ini tentang kata bersama saya bahas juga. Kata bersama itu apa sih? Nah, pasal 3, mungkin tertutup pasal 35 ya. Ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan menyebutkan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Itu poin pentingnya, selama perkawinan berlangsung. Nah, bagaimana kita tahu ini termasuk harta perkawinan atau harta bersama atau tidak ya? Harta bersama ini diperhitungkan sejak pernikahan dimulai hingga pernikahan berakhir dengan menggunakan akta catatan sipil. Dimulainya sejak awal pernikahan dibuktikan dengan apa? Akta perkawinan. Hingga pernikahan berakhir. Nah, ini nanti saya kasih contoh dengan menggunakan akte kematian. Jadi itulah yang dihitung. Oh, kapan pernikahan ini dimulai dan kapan pernikahan ini berakhir. Itulah yang jadi seluruh harta aset yang diperoleh selama periode waktu ini, itulah yang diperhitungkan disebut sebagai harta bersama. Ini saya contoh kasus harta bersama ya, ini yang kasus yang pernah saya tanganin. Bagaimana secara singkat kasusnya begini. Jadi ada sepasang suami istri, A dan B lah sebut saja begitu. Si B meninggal terlebih dahulu, tapi tiba-tiba si A selaku suami B ini digugat oleh pihak ketiga, yaitu keluarga kandung si B yang menuntut agar harta-hartanya atas nama si B ini diberikan, ya betul, harta atas nama B ini diberikan kepada si keluarga ini. Nah, tentunya hakim dalam memberikan pertimbangan menggunakan apa? Pertimbangannya adalah akte perkawinan dan akte perkawinan sebagai patokan. Jadi hakim melihat, oh harta yang dituntut apa sih? Contohnya dalam perkara ini adalah mobil Honda dan mobil Toyota. Jadi hakim melihat terlebih dahulu, oh di mana sih harta ini diperoleh? Nah, hakim melihat menggunakan patokan apa? Dari akte perkawinan dan akte kematian. Oh, ternyata mobil Honda dan Toyota ini diperoleh selama masa perkawinannya A dan B. Nah, jadi hakim menyatakan bahwa yang berhak itu sebenarnya adalah suaminya. Kira-kira seperti itu. Jadi, timeline-nya dihitung dari akte perkawinan dan akte kematian. Dan itulah yang semua harta yang diperoleh dalam timeline inilah yang disebut harta bersama dan yang berhak adalah suaminya. Nah, ini juga saya bahas sedikit tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini memang diakomodir di undang-undang dan dibuatnya berdasarkan kesepakatan suami istri dan bentuknya akta notaris dan sifatnya opsional. Dalam arti begini,
ini bisa dibuat juga atau tidak juga tidak apa-apa, karena ini sifatnya tergantung kesepakatan suami istri. Apakah perlu membuat perjanjian perkawinan atau tidak? Itu tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, ini kalau dulu sesuai pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, perjanjian perkawinan ini dibuatnya sebelum atau selambatnya pada saat perkawinan berlangsung. Tapi ini ada pembaruan norma hukum karena sejak ada putusan MK nomor 69 ini, perjanjian perkawinan ini dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Jadi kalau yang sebelumnya hanya prenup, agreement, kalau yang dibuat setelah perkawinan adalah postnup. Biasanya disebutnya seperti itu. Dan yang paling penting adalah perjanjian perkawinan ini harus didaftarkan di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan akan dicatat dalam akta perkawinan nanti. Sebagai contoh, ini saya ceritakan saja. Jadi nanti formatnya itu di dalam akta perkawinan akan disebutkan juga ada keterangan tambahan dari catatan sipil bahwa dalam pernikahan ini telah didaftarkan akte perjanjian perkawinan nama sekian yang dibuat di notaris sekian. Nah, itu kenapa harus dicatatkan? Itu penting karena untuk asas publisitas bahwa itu dengan adanya pencatatan itu adanya deklarasi itu bahwa itu mengikat pada pihak ketiga. Orang lain juga tahu, jadi bahwa dalam pernikahan A dan B ini ada perjanjian perkawinan. Nah, sebenarnya apa sih yang jadi objek yang kenapa orang memilih untuk membuat perjanjian perkawinan atau tidak? Sepanjang yang saya ketahui, ini berkaitan sebenarnya dengan aset ya. Jadi selama perkawinan itu mungkin ada kesepakatan para mungkin calon suami atau istri, ya udahlah nanti kita sepakat saja ya. Semua aset yang kita peroleh nanti dalam perkawinan, mau itu atas nama siapapun juga, ya tetaplah milik masing-masing. Jadi tidak ada percampuran harta istilahnya secara hukum, dan berarti jika dengan ada dibuatnya perjanjian perkawinan ini, berarti tidak terbentuk harta bersama tadi. Efeknya apa? Itu nanti berakhir pada saat pembagian ketika salah satu pihak meninggal. Nah, pembagian dalam arti cara pembagian prosentase waris kepada ahli waris yang masih ada. Kalau soal urgensi atau tidak, itu saya kembalikan ke masing-masing calon pasangan ya. Nah, kadang-kala urgensinya seperti apa tergantung terlihat kondisinya dulu. Makanya saya bilang tadi bahwa perjanjian perkawinan sifatnya opsional. Gitu. Oke. Saya lanjutkan. Yang ketiga, ini akte kematian. Kenapa sih akte kematian ini juga perlu dicatat? Nah, pencatatan kematian ini dampak hukum munculnya hak waris bagi ahli waris. Dan ini juga setiap kematian harus dilaporkan paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Dan kalau terlambat juga ada denda saksi administratif paling banyak 1 juta, dan mungkin juga diperlukan izin pengadilan negeri untuk pencatatan kematiannya ke catatan sipil. Sekali lagi jumlah denda ini tergantung peraturan daerah di masing-masing daerah ya. Karena yang undang-undang ini hanya memberikan guidance patokan maksimal 1 juta gitu. Seperti contohnya tadi, contoh denda yang sama juga diberlakukan untuk keterlambatan akta pendaftaran akta perkawinan. Tapi sebagai contoh yang saya sampaikan tadi, di Surabaya malah kena 500.000. Mungkin di daerah lain belum tentu segitu. Tergantung masing-masing daerah. Nah, sebentar. Ini saya kasih contoh kalau terlambat. Ini juga ada salah satu contohnya nih. Sebentar. Nah, bisa terlihat ya. Ini saya ambil datanya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini juga sama, bahwa ada orang yang meninggal dari tahun 2006, tapi nggak diurus akte kematiannya. Sehingga akhirnya harus butuh izin pengadilan untuk bisa mendaftarkan
kematian tersebut supaya bisa dicatatkan dan akhirnya dikeluarkan akte kematiannya. Jadi saya rasa jauh lebih baik jika kita mengikuti apa yang diperintahkan undang-undang daripada harus mengurus izin ya, karena akan membutuhkan proses lagi yang lebih. Sampai 2021 baru diurus itu ya, pemberitahuan putusannya Betul. dari Kejadian 2006. betul. Kejadian kematiannya 2006, baru mau didaftarin 2021, 2020 lah. Ini Ya, 2021. kira-kira Bro Reza, kira-kira Ya. kenapa dia urus ini? Kira-kira kenapa dia urus ini? Nah, ini berkaitan sama yang akan saya jelasin nih. Oke, Biasanya siap. seperti ini. Sebentar. Oke, saya balik ke materi ini. Sebentar. Oops. Yang tadi slide putih, Bro. Udah Ya, betul kayaknya. oke. Sebentar. Nah, ya. Balik ke sini dulu aja. Biar mulai. Ya. Ya, siap. Nah, ini. Nah, oke, saya lanjutin. Tidak ada kematian, akte kematian apa dampaknya sih? Nah, ini. Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan itu hanya berlangsung karena kematian. Hal ini dibuktikan melalui pencatatan yang dituangkan dalam akte kematian. Jadi, kalau tidak ada kematian seseorang, jadi secara hukum tidak tercatat bahwa orang ini statusnya apa sih, masih hidup atau enggak gitu. Kalau orang bilang ini masih hidup, ternyata sudah mati, butuh ada satu kepastian satu dokumen yang bisa memastikan ini orang ini sudah meninggal atau masih ada gitu. Jika sudah ada, nah inilah yang muncul. Dalam hal terjadi peristiwa meninggalnya anggota keluarga, khususnya suami istri, maka akan timbul hak waris bagi ahli warisnya, itu suami istri yang hidup terlama dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Nah, sekali lagi dibuktikan dan akta perkawinan dan akta lahir. Nah, dugaannya kenapa tadi? Sebagai contoh yang tadi, orang meninggal 2006, baru diurus 2001. Karena kemungkinan adalah adanya aset yang peninggalan, kemungkinan adalah adanya aset yang ditinggalkan oleh si yang meninggal, tapi tidak bisa diurus kalau tidak ada akte kematian. Karena apa? Akte kematian itu akan dipergunakan sebagai dasar untuk membuat surat keterangan waris. Jadi menentukan siapa aja ahli warisnya. Kalau ini tidak ada, itu belum bisa dibagi jadinya. Nah, misalnya juga untuk pengurusan harta waris seperti rekening bank. Nah, sebagai contoh, ketika seorang meninggalkan rekening misalnya di bank, dan ahli waris itu ingin mengurus, mencairkan. Dokumen diminta apa? Akte kematian. Yang kedua, surat keterangan waris. Kalau surat keterangan waris tidak mungkin bisa dibuat tanpa adanya akte kematian. Jadi kalau kita datang ke bank, oh misalnya rekeningnya atas nama A, tiba-tiba B datang ke bank. Oh saya mau mencairkan rekening atas nama A, ini ayah saya, dia sudah meninggal. Buktinya apa? Bank akan meminta buktinya tentu. Akte kematian, mana? Nggak ada. Ya nggak bisa. Sepanjang itu tidak ada ya dianggap A masih ada, Tuan A masih hidup. Jadi kalau betul Tuan A meninggal, buktinya apa? Akte kematian. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kesimpulannya, saya sampai kata kesimpulan. Nah, melakukan pencatatan sipil atas peristiwa penting, ini saya batasi 3 dulu saja, karena ini untuk kelas yang preparation. Perkawinan, kelahiran, kematian, memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak. Nah, memiliki akte catatan sipil bagi masing-masing anggota keluarga bentuk itikat baik, good faith, dan tanggung jawab untuk keluarga. Nah, pastikan semua dokumen pencatatan atas diri dan keluarga sudah ada dan benar. Seperti contoh saya tadi,
lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Jika untuk keluarga baru, persiapkanlah dokumen-dokumen itu dengan baik supaya itu mencegah. Kita tidak bisa mencegah ada gejolak apa di tengah perjalanan hidup kita. Tapi setidaknya kalau calon keluarga mempersiapkan akte perkawinan dengan baik atau kelahiran dengan baik, setidaknya itu sudah ada dasarnya, ada basicnya ya, basic supaya nanti ke depannya jauh lebih baik. Kalau ada masalah pun lebih clear gitu. Dan usahakan sebisa mungkin jangan sampai telat karena dokumen-dokumen ini penting. Gitu. Ya itu saja Pastor dari saya. Ya, oke. Bapak Reza, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, teman-teman di dalam ruang Zoom ini mungkin, oke, itu udah dimatikan screen-nya ya. Sebentar, view-nya, view gallery view. Nah, teman-teman ada yang mau bertanya nggak untuk apa yang telah disampaikan sahabat kita ini, Bapak Reza Kuntoro? Nah, nanti teman-teman bisa langsung ya kasih jempol digital kalau mau tanya gitu, dan nanti bisa matikan. Kalau di situ kan tandanya merah dinyalakan, jadi dinyalakan mic-nya supaya bisa langsung tanya. Nanya boleh, nanya ke saya boleh, nanya ke Pak Reza juga boleh. Nah, sambil kita menantikan pertanyaan dari teman-teman di dalam Zoom ya. Pak Reza, ini saya mau tanya dulu. Ada yang masuk pertanyaan dari kemarin. Nah, ini ya. Yang nomor 1 nih. Saya kurang paham juga nih. Apa sih ini? Saya bacakan aja. Ya. Seberapa penting prenuptial agreement dan apakah memang dibutuhkan? Itu pertanyaannya, Pak Reza. Oke, saya jawab dulu ya. Yang satu ini. Oke. Ya. Seberapa pentingnya ini tergantung kebutuhan masing-masing calon pasangan suami istri sebenarnya seperti saya bilang tadi. Sejauh mana pasangan suami istri apakah ada hal yang seperti saya jelaskan tadi biasanya berkaitan dengan aset. Apakah ada kesepakatan antara para pihak untuk mau memisahkan harta perkawinan ini dalam arti apa yang diperoleh selama harta perkawinan adalah tetap punya masing-masing. Jadi ini berkaitan juga dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nggak cuma soal aset juga, saya tambahkan hutang misalnya. Jika suami dan istri sepakat untuk membuat perjanjian perkawinan, misalnya suami mau hutang nih ke bank, itu akan jadi tanggung jawab pribadi suami, tidak mengikut sertakan istri. Demikian juga sebaliknya. Nah, karena biasanya nanti adalah kalau misalnya hutangnya macet, yang dikejar-kejar adalah ya si suaminya misalnya yang membuat hutang itu ke bank. Jadi untuk pembayaran jaminannya ke bank menggunakan harta suami, bukan harta istri itu. Nah, urgensinya sejauh mana itu tergantung kebutuhannya dulu seperti apa. Itu yang perlu dipertimbangkan. Gitu, kira-kira gitu, Pak Kwifa. Oke, thank you. Jadi prenuptial itu istilah apa sih bahasa Indonesia, Bro, supaya aku jadi familiar? Prenuptial. Gini, sebenarnya istilah hukumnya itu perjanjian perkawinan. Nah, cuman karena perjanjian perkawinan. Betul. Oh. Kenapa dinamakan prenup? Itu karena perjanjian itu dibuat sebelum atau paling lambat pada saat perkawinan berlangsung. Saya kurang familiar ya. What was prenup? Kenapa bukan pre-married gitu? Iya. Memang itu istilah hukum lah. Itu. Istilah hukum ya. Ya. Oke. Makanya ada yang namanya dua macam sebenarnya, prenup dan postnup namanya. Kalau postnup itu kebalikannya dari prenup, bahwa perjanjian itu dibuat setelah perkawinannya berlangsung. Bedanya di situ. Oke. Siap. Oke. Nah, yang kedua ya. Nah, setelah pertanyaan ini nanti saya kasih waktu buat Susi buat nanya ya. Nanti kalau Susi mau nanya langsung nyalakan aja mic-nya dan juga videonya kalau boleh. Nah, yang berikutnya nih, Bro Reza nih. Ya. Oke, gini. Jika pasangan selingkuh, ada bukti yang kuat, hukumnya apa? Dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh
pasangan yang diselingkuhi. Wah, korban nih, ceritanya korban. Oke, coba bro, gimana? Ya. Sebenarnya satu hal yang sebelum masuk ke langkah hukum sebenarnya perlu diperhatikan begini. Pernikahan ini kan bisa dibilang kalau bahasa hukum ya, seperti suatu perjanjian kan antara suami istri. Yang kalau di hadapan Tuhan baru akan berakhir apabila maut memisahkan. Semuanya kembali ke situ Betul. dulu. Amin. Semua kembali ke situ dulu. Apakah pasangan ini yang sedang bermasalah ini masih mau mempertahankan itu? Itu dulu. Karena inilah proses nanti akan bergulir. Ya tentu aja kita berharap tidak terjadi hal-hal lebih buruk kemudian. Jika bisa diselesaikan secara mungkin pengampunan, pemulihan itu akan jauh lebih baik ya. Tapi kalau memang memutuskan tidak seperti itu, ya itu memang ada langkah langkah hukumnya gitu. Mohon maaf saya bisa bilang salah satunya adalah pisah gitu. Secara hukum alias divorce gitu. Nah, tapi kan tentunya kita mencegah lah sebisa mungkin tidak perlu ke arah sana. Gitu. Nah, saya pernah ngomong sama Pastor Kuiva begini, mungkin menikah lebih simpel daripada bercerai, dan itu betul. Prosesnya untuk bercerai orang mungkin berpikir, wah gampang lah, menikah aja cuma ikut kelas begini-ini, berapa lama sih? Ayo bercerai? Lama, butuh waktu. Karena apa? Prosesnya harus melalui pengadilan dan itu tidak sebentar. Nah, itulah yang saya bilang tadi, untuk kelas ini, preparation, sebisa mungkin jangan terpikirlah ke sana. Lebih baik jika bisa diselesaikan, akur sampai maut memisahkan akan jauh lebih baik. Gitu. Itu, Pastor. Ya, betul. Nah, saya coba menjawab juga ya pasangan ini. Jika pasangan selingkuh, ada bukti yang kuat, hukumnya apa? Kita pakai hukum Tuhan dulu yuk. Nah, hukum dari Tuhan ada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, di mana saya percaya bahwa kehidupan ini memang tidak ideal. Seringkali banyak godaan, banyak cobaan yang berusaha menjatuhkan suami ataupun istri. Dan jikalau suami atau istri itu sampai jatuh, satu keluarga itu juga jatuh. Nah, karena itu di dalam Tuhan membangun akan umatnya, gerejanya, maka Tuhan membangun ada nabi, ada rasul, ada gembala, ada penginjil, ada pengajar. Nah, nabi dan rasul itu sudah tidak ada. Ya, yang sekarang ada adalah yang masih berfungsi penuh adalah gembala. Ya, shepherd ya. Untuk mengembalakan domba-domba, oke. Nah, ada juga penginjil. Oke. Sehingga sampai hari ini terus masih banyak orang menerima akan berita firman Tuhan dan boleh mengalami repentance, pertobatan. Dan yang tidak kalah penting, ada pengajar. Nah, saya juga membaktikan diri hidup sebagai passionate married mentor. Artinya saya mengajar kepada yang mau menikah. Ayo, bagaimana supaya bisa memulai pernikahan dengan baik. Termasuk kenapa saya membangun kelas Longer Married, juga mengajar supaya suami istri menjalankan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Seperti renungan saya tadi di awal, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan sang kebenaran, the righteous God. Artinya kebenaran demi kebenaran itu yang harus dihidupi, dijalankan, dimanifestasikan, diimplementasikan, didemonstrasikan oleh suami dan istri. Nah, kalau ada kayak begini, bagaimana masalahnya kalau sudah terjadi seperti ini? Buktinya kuat sekali. Maka saya menyarankan akan satu prosedur, yaitu counseling. Nah, di counseling kita bisa petakan akan masalahnya seperti apa. Karena 10 selingkuh, 10 penyebab yang berbeda-beda. Oke? Nah, 10 selingkuh juga 10 nanti akibat yang berbeda-beda. Ya. Ada satu pasutri menikah lagi, pernikahannya baik. Ya. Ada pasutri yang lain bisa dan menikah lagi, hancur lagi, ya toh. Nah, ada yang selingkuh dikarenakan masalah keuangan, ada yang selingkuh karena masalah kesepian, ada yang selingkuh karena memang dari dulu pacaran juga tukang selingkuh. Wah, beda-beda ya. Nah, akhirnya bagaimana tahapan penyelesaiannya? Bagi saya, Tuhan telah membangun jemaatnya ini dengan adanya tadi para pengajar, gembala, dan juga para penginjil. Cari. Nah, hari ini saya juga membukakan Zoom counseling
Nah, kepada yang bertanya ini, coba lihat ya, supaya bisa diselesaikan secara spesifik. Case-nya itu seperti apa? Masalahnya seperti apa? Kita petakan. Dan kemudian kita cari solusi yang terbaik. Tetapi yang terbaik adalah mari kita rawat pernikahan ini ya sampai maut itu memisahkan. Selalu ada solusi. Bagi saya tuh melihatnya selalu ada solusi. Tidak mungkin tidak ada solusi. Oke. Nah, oke. Bro Reza, Ya. saya lanjutkan ya pertanyaannya ya. Ini. Kalau seseorang tidak mempunyai keturunan, oke. Pada saat meninggal, asetnya akan diwariskan kepada siapa? Oke. Atau sebentar, ini oke, coba dijawab dulu. Nanti Susi kalau kurang jelas kamu bisa ini ya, karena yang nanya ada dalam Zoom ini, jadi boleh langsung juga berkomunikasi dengan Bapak Reza. Silakan Pak Reza. Oke, pertanyaannya adalah jika tidak apa tadi tidak punya anak ya? Seseorang tidak punya anak. Oke, pada saat meninggal asetnya diwariskan kepada siapa? Oke, saya jawabnya seperti ini. Pertama kita lihat dulu apakah antara suami istri itu punya akta perkawinan. Itu dulu. Itu fondasi yang paling penting. Karena kalau tidak punya akta perkawinan, berarti misalnya yang meninggal adalah si suami, istri tidak bisa mewaris. Demikian juga sebaliknya. Tapi jika ada akta perkawinan, suami dan istri yang masih hidup, itulah yang akan jadi pewarisnya, walaupun tidak ada anak. Itu jawabannya. Oke. So, kamu mau reply gak? Silakan. Mungkin ada something yang belum selesai. Silakan. Ya. Jadi sebetulnya gini, statusnya itu dia tuh janda. Ya. Tapi kemudian dia meninggal, tapi dia tidak punya keturunan sama sekali ya. Nah itu yang dipertanyakan, itu jadinya sebetulnya kemana nih asetnya dia gitu. Oke. Oke. Jadi misalnya gini, bisa dijelaskan janda ini yang meninggal suaminya atau istrinya ya? Ini istrinya sih. Istrinya. Ada. Sorry. Jadi ini dia tuh statusnya udah janda dan sekarang janda ini yang meninggal gitu. Oke. Bisa tolong jelaskan gini nggak? Asal muasalnya dia jadi janda dulu, apakah mungkin bercerai atau apa begitu? Sebetulnya kalau saya lihat, yang saya tahu dia tuh nggak pernah menikah. Cuma kayaknya kalau zaman dulu kan kayaknya kalau status tidak menikah itu kan kayaknya gimana ya. Jadi KTP-nya dia tuh tercatat dia sebagai janda, tapi sebetulnya dia tuh nggak pernah menikah. Tidak pernah menikah? Ya. Oke. Kalau tidak pernah menikah, terus dia tidak punya anak begitulah ya intinya ya. Dia punya aset, jatuhnya ke saudara kandungnya dia. Jadi ke samping. Ke samping, karena yang pernah saya tahu itu katanya apakah betul ya kalau nggak punya keturunan, asetnya akan diambil oleh negara, betul nggak itu ya? Begini, kalau di hukum waris ini ada ini namanya ada penggolongan. Jadi golongan ini akan dicari dulu yang paling dekat. Nah, tadi yang paling dekat kalau ada akta perkawinan itu adalah berarti kan suami atau istri yang hidup bersama dan anak. Tapi karena suami tidak ada, anak tidak ada, dia harus ke atas. Namanya golongan kedua, itu ke orang tua atau saudara kandungnya yang lain yang masih ada. Itu tidak ada, nanti diturunkan lagi dari hubungan darah lagi. Nanti golongan ketiga, keempat, sampai betul-betul tidak ada, itu baru diurus oleh pemerintah nanti. Oke. Gitu. Bisa sampai disisir ya, disisir bisa ke keponakan juga ya, Res ya. Iya, karena ada golongannya, ada penggolongannya, betul. Iya. Jadi harus dilihat yang paling dekat siapa dulu, karena yang paling dekat itulah sebenarnya paling bisa menerima dulu, gitu. Dan ini nggak bisa lompat ya, maksud saya begini, ini tidak bisa lompat prinsipnya, karena ini sudah ditetapkan oleh hukum, tidak bisa melompat. Ini saya kasih contoh, ada kasus yang pernah saya handle. Jadi suami istri ini, istrinya punya aset. Nah, tiba-tiba dia meninggal, masih ada suami dan anaknya. Tiba-tiba keluarga istrinya ini, saudara kandungnya meminta bagian aset istrinya ini. Itu badalo nggak bisa. Kenapa? Karena masih ada suami dan anaknya. Itu baru bisa jatuh ke saudara kandung kalau suami dan anaknya nggak ada. Dalam arti, ya dia sendiri sampai ketika dia meninggal, dia sendiri tidak punya anak. Itu baru bisa jatuh ke saudara kandungnya.
Tapi jika ada suami atau istri yang masih hidup, ada anak, itu tidak bisa gitu. Kira-kira gitu penjelasan saya.